Gak perlu panik lagi kalau anak demam. Di Alo Dokter, bisa konsultasi ke dokter anak terpercaya pilihan Bunda. Diagnosis tepat, resep cepat, obat diantar ke rumah, kurang dari 1 jam. Ada keluhan kesehatan anak, bisa cepat diatasi. Hanya di Alo Dokter. Tukandai, tobo tena tukandai. Tede koi ilena po, tobo tena tukandai. Watan haka, lerin dore watan haka. Para tamu undangan yang terhormat, sahabat wanita wirausaha, kita akan memasuki panel 1 DBS Treasures Indonesia Womenpreneur Conference 2023 dengan topik perempuan tangguh pemimpin usaha. DBS Treasures Indonesia Womenpreneur Conference 2023 ini akan menghadirkan para perempuan pemimpin usaha yang sukses di berbagai sektor usaha, memberikan impact yang signifikan kepada masyarakat lewat kiprahnya. Dan dari mereka kita bisa belajar banyak tentang menghadapi tantangan dunia bisnis yang sangat dinamis. Dan tidak berlama-lama lagi, saya panggilkan ke atas panggung para panelis panel 1. Sudah siap para panelis? Yang pertama, kita panggilkan panelis pertama adalah Arini Subianto, Presiden Direktur PT Persada Capital Investama. Silahkan Mbak untuk langsung menduduki sofanya. Mbak Arini ini memulai karirnya di bisnis retail pada tahun 1999. Bersama rekannya dia mengembangkan toko buku aksara yang populer saat itu. Ia juga menjadi salah satu pendiri grup Union, jaringan F&B dari 20 gerai di Jakarta termasuk Union dan Louis Bistro. Ia kini memimpin 8 perusahaan ya Mbak, bergerak di bidang energi dan investasi. Beri tepuk tangannya untuk Mbak Arini. Selanjutnya kita panggil panelis kedua, Suci Arumsari, co-founder dan presiden director Alo Dokter. Silakan Mbak Suci. Mbak Suci ini sahabat Wanwir sempat didiagnosa menderita penyakit tulang belakang dan menghadapi banyak kesulitan dalam menemukan sumber informasi yang akurat untuk penyakitnya. Menginspirasi wanita yang pernah bekerja sebagai produser televisi dan radio ini untuk mendirikan Alo Dokter, super app kesehatan nomor 1 di Indonesia pada tahun 2014. Dan bersama partnernya Nathanael Faibis, ia mengembangkan Alo Dokter sebagai platform kesehatan dengan 5 fitur unggulan seperti chat dokter, artikel kesehatan terlengkap, booking dokter dan rumah sakit, proteksi Alo Dokter dan Alo Dokter Shop. Beri tepuk tangannya untuk Mbak Suci. Selanjutnya panelis ketiga kita Melia Winata, co-founder dan CMO Duanyam. Beri tepuk tangannya untuk Mbak Melia, silakan Mbak. Mbak Melia ini setelah lulus dari University of Melbourne pada tahun 2012, yang memulai karirnya di industri properti di Jakarta. Semangat dan karakternya yang agresif membawa Mbak Melia menjadi sosok tangguh di bidang pemasaran. Sebagai Chief Marketing Officer Duanyam yang bergerak di bidang social entrepreneur, Melia telah mengelola lebih dari 100 portofolio penjualan, termasuk partisipasi Duanyam di Asian Games 2018. Selain memimpin cabang ekspor Duanyam dan bekerja dengan mitra global, luar biasa. Namanya masuk daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2020 sebagai salah satu social entrepreneur terkemuka di Asia. Beri tepuk tangannya. Dan yang terakhir saya panggilkan untuk naik ke atas panggung Mbak Peti S. Fatima, Editorial Director Prana Group dan Editor in-Chief Femina Media sebagai moderator kita. Dan Mbak Peti silakan. Mbak Peti ini
Meraih gelar sarjana jurnalisme di Universitas Padjadjaran Bandung dan Magister Sains Manajemen Komunikasi dari Universitas Indonesia. Sebagai jurnalis, ia mengikuti pelatihan di The Professional Publishing Course di Stanford University pada tahun 2000 dan Yale University tahun 2013. Beberapa inisiatif yang ia bangun untuk mengembangkan komunitas perempuan dan mengakselerasi kepemimpinan perempuan di Indonesia adalah Wanita Wirausaha Femina dan Indonesia Women's Forum. Kepada Mbak Peti, saya persilakan waktunya 1 jam ke depan. Terima kasih Putri. Saya mohon izin mau memanggilkan satu lagi pembicara yang ternyata sudah hadir hari ini. Saya mengundang Ibu Mefrida Gultom, Deputy Head of Consumer Banking Group Indonesia DBS. Keren-keren semuanya ya, gak bisa nafas kita kalau ngeliat mereka nih. Oke, teman-teman, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Peti. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol pada sesi pertama, panel kita yang pertama pada Indonesia Womenpreneur Conference tahun 2023. Tadi sudah diperkenalkan oleh Putri Windasari. Jadi Putri ini juga salah satu hasil dari pengembangan komunitas kita yang menyukai beauty pageant. Putri adalah salah satu wajah femina tahun berapa Put? 2015 dan sekarang bekerja sebagai seorang news anchor. Oke, selamat pagi ibu-ibu, mbak yang cantik semuanya. Nih kita santai aja ya. Teman-teman di sebelah saya ada Ibu Arini, saya biasanya manggilnya Mbak Ninin. Kemudian ada Suci, Mbak Suci dari Alodok, ada Melia dari Duanyam dan ada Mbak Mefrida dari DBS Treasure. Pepi, panggilannya siapa? Panggilannya Pepi aja. Oh, nah, Pepi jadi ya? kita mirip nih tadi makanya Pepi saya dan pernah Peti ya. dengar. Oke. Oke, Pepi dan Peti. Saya akan mulai panel ini dengan memberikan satu insight yang kita peroleh bahwa dikatakan, ini studinya di Amerika, dikatakan bahwa seorang leader yang sukses itu tidak terkait gender. Dia mau perempuan atau laki-laki, sebetulnya mereka mempunyai karakter-karakter yang sama. Gitu. Nah, namun di dunia bisnis ternyata ada karakter-karakter tertentu yang diperlukan oleh seorang leader. Karena iklim usahanya yang dinamis, berganti-ganti, semuanya ngangguk-ngangguk, hari ini berhasil, besok nggak berhasil, besok lagi berhasil dan seterusnya. Apalagi tadi juga disampaikan bahwa disrupsi digital ini luar biasa, masuk ke semua lini usaha, jadi pasti teman-teman semua juga mengalami. Nah di sini dikatakan bahwa seorang pemimpin usaha itu setidaknya perlu memiliki karakter-karakter seperti ini, saya bacakan ya. Integritas, tangguh dan gigih, berani mengambil resiko dan membuat keputusan, memiliki keinginan untuk terus belajar, ini menarik, adaptif, kemampuan berkomunikasi, intuisi, perempuan katanya intuisinya kuat, rendah hati dan empati, dan memiliki support system yang baik. Nanti saya mau ngobrol-ngobrol dengan 4 ibu ini sebenarnya seperti apa yang mereka alami berkaitan dengan kepemimpinan ini. Seperti itu ya. Oke, saya mungkin mau mulai dulu sama Mbak Ninin ya. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk Femina. Saya tahu sibuk banget. Sekarang memimpin berapa perusahaan? 9 apa 11 sih sebelumnya? Kalau jumlah perusahaannya saya juga kurang hafal. Iya. Tapi kita ada 3 major group, 3 pilar. 3 pilar. Dan di bawah 3 pilar itu ada banyak lagi. Nah pilarnya adalah energy, kemudian plantation atau agriculture, dan juga medical. Medical. Jadi totalnya berapa tuh kira-kira? Yang langsung di bawah Mbak Nini yang berapa? langsung di bawah. 11 mungkin ya. Waduh, saya mesti tanya, lihat contekan dulu. Terus terang mungkin pokoknya banyak gitu ya. Gitu. Oke, teman-teman. Jadi saya kenapa Femina ingin sekali Mbak Ninin bicara di sini? Karena untuk menyampaikan bahwa perempuan itu
sebenarnya nggak ada limitnya gitu. Asal ada kemauan dan juga ada potensi dan ada peluangnya gitu. Dan bidangnya itu bisa macam-macam, dari energi sampai agrobisnis mungkin, tadi disebutkan juga F&B dan lain-lainnya. Nah, pertanyaan saya sama Mbak Ninin sebenarnya gini, kita melihat bahwa Mbak Ninin dengan karirnya dan dengan perusahaan-perusahaan ini terus menonjol ya, terlihat banyak sekali akselerasi yang kita lihat dan lain-lainnya. Nah, pertanyaannya tuh gimana sih untuk bisa membuat kita itu terus maju? Kayaknya nggak ada capeknya gitu, terus maju. Itu apa rahasianya? Coba dibagikan kepada kita semua ya, dan teman-teman semuanya, silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Sebenarnya untuk maju itu dasarnya satu ya, dan kayaknya ini adalah trait yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin memimpin sesuatu. Motivasi. Setiap hari berpikir hari ini apa, hari ini apa, hari ini apa. Dan saya pikir itu saya bisa share hal yang sama dengan teman-teman yang lain. Karena dengan motivasi itu, dengan sendirinya curiosity, keingintahuan kita akan lebih banyak. Kita jadi ingin belajar lebih banyak. Kita ingin mengeksplor area yang kita belum pernah terjun. Dan hal-hal itu terakumulasi dan terkumpul menjadi satu drive. Dan saya rasa drive itu yang menular ya. Karena kalau misalnya pemimpinnya males, pengikutnya juga akan males. Jadi kalau misalnya kita menunjukkan motivasi, keingintahuan yang tinggi, ingin belajar lebih banyak, dengan sendirinya itu memacu seperti tsunami aja gitu, bergulir dan memberikan menular ya. Hal itu akan menular ke yang lain. Kalau saya sih setiap pagi itu yang saya pikir ya, tanpa secara natural aja, tanpa neko-neko, nggak ngoyo juga gitu. Oke, menarik ya, tepuk tangan dong teman-teman. Jadi seorang pemimpin itu memang harus mencontohkan secara langsung ya. Kita mau apa, itu harus dicontohkan langsung agar ada contoh juga bagi tim kita. Dan tadi saya menarik Mbak Ninin bilang kita itu harus punya kemampuan atau keinginan untuk terus maju. Karena dengan begitu kita jadi pengen terus belajar dan explore ya. Seperti itu ya. Oke, next question. Sebenarnya apakah itu syarat atau leadership dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin menurut Mbak Ninin? Atau ada lagi yang lain yang emang wajib nih kayaknya punya itu gitu? Sebenarnya Mbak Peti tadi udah mention beberapa traits dari leadership, tapi memang motivasi sih jelas harus ada ya. Itu motivasi ya. Itu inherently semua pemimpin atau semua wanita, nggak harus memimpin perusahaan sih, tapi juga memimpin rumah tangga juga hal yang sama. Kalau kita tidak punya motivasi, anak-anak kita juga nggak akan punya motivasi kan. Jadi saya rasa itu satu energi, merupakan energi yang menular dan memberikan dengan sendirinya menjadi contoh yang baik. Selain itu juga saya rasa sebagai pemimpin harus punya kemampuan untuk bisa mendengarkan pendapat orang lain. Karena kalau satu arah itu namanya bukan pemimpin tapi diktator. Jadi paling susah biasanya buat semua manusia pada umumnya adalah kemampuan untuk mendengar. Dan juga yang saya alami pribadi adalah kemampuan untuk membuat tough decision. Karena kadang-kadang kita dihadapi subjektivitas, objektivitas. Objektif berarti angka, subjektif berarti intuisi dan apa yang kita rasakan dan kita alami sehingga kita punya ilmu sendiri gitu menghadapi masalah tersebut. Dan di luar itu juga kadang-kadang tidak semua keputusan itu salah atau benar. Kadang-kadang kita mesti milih keputusan itu yang mana yang paling bagus untuk saat itu. Dan itu gak mudah buat saya. Saya rasa kalau seorang pemimpin bisa menimbang dan memberikan solusi yang
paling tepat pada saat itu, not necessarily the best or the right way. I think that's one of the toughest trait ya. Mengambil keputusan itu betul ya. Setiap pemimpin tuh kayaknya mengambil keputusannya tiap menit ya. Dan itu bisa berpengaruh pada orang yang banyak gitu. Jadi memang kita harus begitu memikirkannya. Mungkin keseimbangan antara intuisi dan fakta-fakta itu ya, Mbak Ninin ya. Iya betul. Oke, saya mau ke Mbak Suci. Mbak Ninin udah ngomong soal keputusan, mengambil keputusan. Betul. Saya ini tertarik pada cerita bahwa Anda memulai Alodok ini karena sesuatu yang berkaitan dengan pribadi, yaitu mengalami sakit, lalu sebel banget informasi yang ada di internet itu tidak reliable, atau ini siapa sih yang bikin, kenapa dia begini dan begitu, gue bikin aja deh gitu ya, apps-nya yang bisa semua orang mengakses. Mungkin bisa cerita sedikit mengenai hal ini dan pengambilan keputusannya tuh gimana gitu. Ya udah deh gue bikin Alodok ini gitu, dan sekarang nomor 1 ya. Alodokter, sorry. Ya. Benar sekali Mbak. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana ya pertama kali ngebangun Alodokter ini, sedangkan aku bukan dokter Mbak. Aku ini basicnya adalah dari entertainment kerjanya, terus kuliahnya perpajakan. Jadi nggak nyambung sebenarnya. Cuma pada saat itu di 2012 sebenarnya aku sudah punya penyakit unik. Jadi aku punya HNP plus scoliosis plus juga ada bantalan yang memang sudah habis. Jadi usia tulangku tuh lebih tua dibanding usiaku pada saat itu Mbak. Nah terus cuma namanya masih muda, masih di dunia entertain kan masih hip-hip hore gitu kan ya. Semua apa aja dihajar, pakai high heels berjam-jam semuanya dihajar. Sampai akhirnya tahun 2014 awal aku tiba-tiba lumpuh total. Jadi aku tuh benar-benar gak bisa ngegerakin bagian perut ke bawah gitu. Jadi benar-benar gak bisa sama sekali. Dan aku di rumah sakit kurang lebih itu 1 bulan lebih, bingung sakitnya apa, aku cari-cari informasi. Dan cari informasi di situ bukannya tambah seneng, malah tambah depresi. Jadi aku ada satu titik di mana aku benar-benar depresi dan mau mengakhiri segalanya gitu. Jadi pada saat masih muda, belum menikah, ibu belum punya anak juga Mbak, bayangin gitu. Tiba-tiba aku benar-benar gak bisa gerak, itu dirasain, dipukul, diapain juga gak bisa ngapa-ngapain. Dan di situ aku ngelihat informasi kok malah tambah serem. Walaupun memang ada dokter yang menangani, tapi kan namanya kepo itu kan wajib ain ya pada saat itu kan. Penasaran nih sakit apa gitu. Itu malah bikin tambah stres karena dibilang katanya kanker, dibilang juga katanya ada penyempitan yang sangat berbahaya sampai nggak bisa jalan gitu. Jadi di situ aku ngelihat mamahku satu titik nangis mulu, papahku juga kebetulan mamahku jantung, dua-duanya nangis mulu. Aku berpikir gini, ya udah deh mah, udah pasrah Bu. Jadi dari tingkat pasrah itu aku ngelihat kayak ya udah deh kalau emang nggak bisa jalan, tapi mata aku masih bisa lihat, tangan aku masih bisa ngerjain apapun, terus otak masih berpikir gitu, apa nih yang harus aku lakukan gitu. Jadi itu awal mulanya aku ngebuat Alodokter gitu. Awalnya adalah informasi kesehatan dulu, karena ternyata aku kalau pada saat itu ngikutin Bu artikel yang ada di sosial media atau di tempat-tempat lain ya mungkin alhamdulillah ya Bu. Kalau Indonesia selalu alhamdulillah. Selalu ada untungnya gitu, harus gitu. Mungkin aku gak bisa jalan saat ini. Karena memang ada beberapa faktor yang menyatakan aku harus melakukan berbagai macam kegiatan yang padahal itu sangat tidak dianjurkan untuk penyakit yang aku punya gitu. Jadi itulah yang ngebuat aku bikin Alodokter dan pertama kali sampai awalnya mamaku juga sendiri juga kayak, are you sure Suci? Kamu dari pajak gitu kan. Kok masuk ke dunia medis yang dimana kamu tuh jauh banget dari dunia itu. Kamu aja hidup sehat belum diikutin gitu, kok mau gitu. Sampai akhirnya aku bilang sama mamaku kalau kita nggak mulai siapa lagi gitu ya. Mungkin kelihatannya klise Bu, karena aku bukan dokter, aku juga bukan dari keluarga mana-mana gitu. Karena pertama kali buat Bu, pertanyaannya cuma satu, Suci kamu dari keluarga mana ya? Aku selalu bilang, saya dari keluarga baik-baik. Karena kalau ngomong papaku nggak ada yang kenal Bu. Jadi itu yang pertama kali selalu ditanya ke saya pada saat saya mulai membangun di dunia teknologi kesehatan. Bapaknya siapa, kuliah di mana, itu selalu Bu gitu. Tapi akhirnya itu yang ngebuat aku menjadi tambah bersemangat bahwa
aku harus buat nih Alo Dokter gitu. Jadi dari awal 2014, alhamdulillah hingga sekarang sudah 9 tahun, kita sudah memiliki lebih dari 40 juta monthly active user dan ribuan dokter yang sudah bergabung. Keren ya, tepuk tangan dong teman-teman. Ya, jadi banyak orang bilang kalau membangun bisnis itu sebetulnya kita peluang itu kadang-kadang datang tidak kita duga ya. Betul. Dan mungkin datangnya dari diri kita sendiri, masalah yang kita alami ya. Problem solver lah kira-kira gitu ya. Nah, ketika Alodoc ini berdiri, sebetulnya kan telemedicine itu baru tumbuh di Indonesia ya, sebutlah seperti itu. Apa yang paling sulit dialami oleh Suci dan teman-teman dalam meyakinkan konsumen bahwa informasi yang ada di Dokter ini reliable dan Betul. semua servisnya oke gitu. Sekarang udah dapat 40 juta kan gitu. Mungkin bisa singkat padat. Oke. Jadi yang pertama kali itu adalah challenge-nya itu membuat masyarakat itu menjadi lebih nyaman menggunakan telemedicine. Karena biasanya kalau misalkan kita nggak ketemu langsung, itu kayaknya kurang afdol gitu kan. Tapi belum biasa gitu. Nah, itu menjadi challenge adalah merubah perilaku masyarakat Indonesia untuk menjadi lebih aware, untuk menjadi lebih teliti lagi mengenai kesehatan. Dan ditambah pada saat COVID melanda, itu bisa dibilang blessing untuk telemedicine, karena memang masyarakat jadi mau nggak mau dipaksa nih Bu, untuk perilakunya merubah untuk menjadi lebih intern lagi mengenai kesehatan. Dan itulah yang menjadi challenge hingga sekarang adalah bagaimana Alo Dokter bisa memberikan sesuatu yang baru, memberikan sesuatu yang menarik buat masyarakat, apalagi kita ini teknologi. Dan kita alhamdulillah satu-satunya di Asia yang kita memiliki yang namanya remote diagnostik. Yang dimana di aplikasi Alo Dokter kita bisa mengetahui 6 penyakit yang ada pada pernafasan melalui hanya telemedicine atau hanya melalui telepon genggam kita. Jadi itu yang selalu saya kasih tahu ke anak-anak adalah kita harus terus berupdate, kita teknologi itu nggak bisa sembarangan ditambah kesehatan. Kalau kata orang kesehatan nggak bisa coba-coba, sekali coba selesai. Gitu. Jadi emang benar-benar kualitas yang kita pertahankan dan juga informasi ke masyarakat mungkin kayak teman-teman pada kalau Alo Dokter itu nggak banyak di TV ya gitu, betul. Tapi memang kita banyak penggunanya karena yang pertama kita jamin itu adalah kualitasnya dulu dan kita bukan tempat jual beli obat gitu. Jadi kalau misalkan di Alo Dokter, susah banget beli obatnya, betul Bu. Karena kita mau mengedukasi dan menginformasi. Karena kalau obat itu kalau salah-salah, amit-amit itu malah bisa merubah ke kesehatan kita. Gitu. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Seru ya, baru 2 nih. Sekarang saya mau ke Melia. Tadi saya tertarik ya, di Suci itu bilang kepercayaan ya. Bisnis itu kan kepercayaan gitu, apapun jenis bisnis kita gitu. Dan kepercayaan itu biasanya tumbuh ketika orang udah terbiasa. Tadi kan diceritain ya, orang belum terbiasa telemedicine jadi nggak percaya gitu. Kalau sekarang kan apa boleh buat ya setelah pandemi. Nah, Duanyam ini saya kira ada di posisi itu ketika awal ya. Tiba-tiba ada 3 perempuan muda dan pintar ini membuat Duanyam dan dengan percaya diri mengatakan bahwa ini adalah wirausaha sosial atau social entrepreneur yang saat itu sebenarnya belum terlalu populer di Indonesia dan dalam waktu yang pendek kita bisa melihat produk Duanyam ini luar biasa keren ya, masuk ke mall-mall besar, masuk ke toko-toko yang eksklusif dan lain-lainnya dan tiba-tiba kita merasa bahwa ternyata produk kerajinan Indonesia tuh bagus banget ya gitu. Berbeda dari apa yang kita saksikan sebelumnya. Nah, pertanyaan saya adalah gimana caranya teman-teman dari Duanyam ini menjadi pionir untuk langsung terjun ke NTT waktu itu, memberdayakan perempuan-perempuan perajin ini. Gimana meyakinkan mereka bahwa kalian itu akan membuat hidup mereka lebih baik, mereka punya uang mungkin untuk hidup mereka, dan juga membujuk mereka untuk membuat produk yang berbeda. Itu gimana tuh? Iya, selamat pagi perempuan-perempuan hebat yang ada di ruangan ini dan terima kasih banyak Ibu Peti untuk pertanyaannya. Itu exactly the point yang kita rasakan ketika kita baru memulai Duanyam. Tapi untungnya adalah pada saat itu kami bertiga itu mungkin masih relatif sangat muda ya. Jadi idealismenya sangat tinggi.
Lalu kita melihat nothing tulus lah ya gitu ya. Kita cobain aja dulu. Kalau bisa, kalau jalan bagus, kalau enggak ya udah kita coba lagi next time. Nah, untungnya adalah pada saat itu kami bertiga itu sudah temenan dari SMA. Jadi kita temenan dari SMA, lalu kita punya ide gila seperti ini. Waktu itu mungkin sekitar tahun 2012-2013 konsep social enterprise itu sudah booming waktu itu di Amerika, tetapi di Indonesia itu masih apa sih social enterprise. Jadi kita banyak masih melakukan edukasi juga. Kita pun juga masih belajar pada saat itu, bener gak sih ini definisinya seperti ini gitu. Nah, jadi tantangan yang kami alami di awal itu memang benar sekali, Ibu Peti. Kita itu, saya masih ingat betul tahun 2013 itu pertama kali kami menginjakan kaki di NTT. Tetapi salah satu partner kita, namanya Hana. Hana ini memang sudah, pada saat itu sudah bekerja di NTT di salah satu international NGO. Jadi pada saat itu kita sebenarnya jalan-jalan, ngunjungin dia gitu ya. Traveling, tapi travelingnya bermanfaat lah gitu. Kita sambil melakukan survei, apa sih yang kita bisa coba lakukan untuk perempuan terutama. Jadi memang kami bertiga ini memiliki interest gitu terkait dengan perempuan pada saat itu. Nah, jadi di awal pertama kali kita mencoba untuk mengumpulkan ibu-ibu, kita masuknya itu lewat kepala desa, Bu. Jadi kita ngobrol dengan kepala desa, kita punya satu konsep nih, kita mau coba melihat kemampuan ibu-ibu di desa yang bisa kita kembangkan lebih lanjut sehingga itu bisa menggerakkan ekonomi lokal masyarakat. Lalu pada saat itu kami melakukan banyak sekali riset gitu ya, kita ngobrol juga dengan ibu-ibu, kita menemukan bahwa salah satu masalah kesehatan yang paling tinggi atau paling kronis di NTT itu adalah kesehatan gizi buruk. Jadi angka kematian ibu dan anak juga menjadi salah satu yang tertinggi. Nah dari situ memang interest kita sudah mulai masuk ke ranah malnutrisi, ke arah ranah apa sih yang menyebabkan angka kematian ibu dan anak tinggi. Jadi kita coba ngobrol dengan kepala desa untuk mengumpulkan ibu-ibu. Di hari pertama kita melakukan sosialisasi, itu ada 40 ibu yang datang. Wah kita bertiga happy banget nih ya. Wah ada 40 nih. Tetapi di hari kedua tinggal 8 Bu yang datang. Jadi dari situ kita melihat bahwa kita ini memang seperti yang tadi Mbak Peti sampaikan, kami ini datang dari luar daerah mereka, mau masuk ke daerah mereka dan mengatakan bahwa kita akan mengubah hidup Anda. Apa itu artinya gitu, kayak mereka tidak memahami apa yang akan kita lakukan itu akan bermanfaat untuk mereka. Sehingga langkah yang kita ambil pada saat itu adalah kita itu tinggal bareng dengan ibu-ibunya. Jadi kita melakukan pendekatan di mana kita harus ngerti nih problems yang mereka hadapi dalam kehidupan apa sih. Kalau kita dari luar melihatnya, oh secara ekonomi harus dibantu gitu ya. Secara ekonomi dibantu berarti nanti anak-anaknya bisa mendapatkan edukasi yang layak. Setelah itu anak-anaknya dan keluarganya bisa mendapatkan kesehatan yang layak. Buat mereka pada saat itu, hidup saya baik-baik aja kok. Gitu. Jadi itu tantangan paling besar yang akhirnya kita putuskan kita harus melihat suatu masalah kehidupan dari perspektifnya ibu-ibu di sana, bukan dari perspektif kita. Dari situ baru kita bisa memahami, oh ternyata yang penting itu adalah setiap hari itu bisa menimba air. Atau setiap hari itu bisa membuat atau menyiapkan makanan untuk anak-anak. Yang penting itu adalah masih ada waktu untuk pergi berkebun. Dan seterusnya. Nah, itu yang baru kita sadari, oke, this is how they see lives gitu, bukan dari sisi kita. Gitu Mbak Peti. Oke, ini menarik ya. Jadi kadang-kadang kita secara umum, mungkin namanya manusia ya, agak so tahu gitu. Merasa kita udah sangat mengerti, apalagi kita pergi ke tempat-tempat terpencil. Jadi kita berpikir secara kita ya, Melia ya. Gitu, dan ini sebenarnya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang leader juga ya. Kadang-kadang sepatunya dia tuh sebenarnya mau ngomong apa sih gitu ya. Itu berapa lama kira-kira? Akhirnya mereka bisa atau teman-teman dari duanya bisa mengerti, oh masalah dia tuh gini, jadi saya akan membantu mereka dari segi apa gitu. Ya, menariknya adalah melanjutkan cerita tadi, kita punya 8 ibu-ibu yang masih stay dengan kita fokus ke 8 ibu-ibu ini dulu. Jadi 8 ibu-ibu ya, ini betul, ini adalah championnya yang kita build dan kita membangun 8 champion ini menjadi role model. Jadi
8 ibu-ibu ini kita ajak untuk oke, kita harus melakukan R&D produk, kita harus tingkatkan dari segi kualitas, sehingga mereka itu mulai merasakan oh benar ya ada dampak ekonominya nih bekerja bersama dengan komunitas Duanyam. Nah dari situ bagaimana caranya kita bisa dari 8 ibu-ibu sampai saat ini ada lebih dari 1.600 ibu-ibu dalam komunitas kita, role model ini yang jalan. Jadi ketika kita pindah ke desa yang lain, sudah bukan wajah saya yang turun, Bu, yuk ikut gabung Duanyam gitu ya. Tetapi sudah dari masyarakat lokal sana, perempuan-perempuan lokal sana, ya, benar, mereka yang memberikan testimoni. Ini loh yang sudah saya rasakan ketika saya bergabung dengan Duanyam. Mama-mama mereka punya keterampilan menganyam. Duanyam ini bisa mensupport atau memberikan support terhadap misalnya akses pasar terhadap produk-produk tersebut. Keuntungannya apa sih? Nah setelah itu berjalan akhirnya champion-champion ini yang membantu kita untuk pengembangan dan ekspansi gitu sih. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa jadi catatan untuk kita semua ya. Terima kasih Melia. Saya mau ke Pepi. Pepi bertanya kepada Pepi ya kan. Oke, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih DBS Treasure bisa berpartisipasi menjadi mitra utama kami pada tahun ini. Thank you very much. Mbak Pepi, saya punya banyak pertanyaan ya untuk Anda, tapi saya mau mulai dulu kepengen denger ceritanya Mbak Pepi ini dalam karir Mbak Pepi sebagai seorang leader. Saya punya catatan nih di sini. Karir pathnya tuh panjang banget dan merintis dari RM. Ya. Dan sekarang udah menduduki posisi yang sangat tinggi atau C-level. Boleh nggak cerita ke kita semuanya, ketika kita memulai suatu karir dari bawah dan kemudian menjadi leader di suatu saat, sebetulnya apa sih pelajaran yang paling besar agar path itu berjalan cukup cepat dan juga menyenangkan untuk kita? Silahkan Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Pepi kepada Mbak Peti. Mbak Pepi mengucapkan terima kasih kepada Mbak Peti untuk undangannya hadir di acara pagi hari ini. Dan terima kasih juga selamat datang, selamat pagi untuk para tamu kita dari para semua pemimpin tangguh wirausaha ya Mbak ya, pagi hari ini. Oke, kalau tadi ditanya mengenai apa sih resepinya sebenarnya dari dulu cilik-cilik gitu ya, lulus kuliah umur 23, kemudian sampai dengan saat ini sebagai seorang leader. Kalau merangkum semuanya nih para wanita-wanita hebat yang iya, jadi resepinya adalah gabungan 1, 2, 3 gitu. Jadi saya sebenarnya cuma melengkapi aja gitu Mbak Peti. Tadi Mbak Nining ya ngomongin soal determinasi gitu. Pagi mau ngapain sih setiap hari? Bahkan sebenarnya sebelum kita masuk ke paginya kita udah mikir nih, aduh saya mau ngapain ya, ada excitement gitu menunggu besok datang gitu. Karena prinsipnya adalah selalu harus menjadi lebih baik daripada hari ini gitu ya. Besok harus menjadi lebih baik. Terus kemudian tadi dari ya Mbak Suci dari Alo Dokter ya, bagaimana bisa punya ide untuk membantu menjadi berkat buat orang lain, gak cuma buat diri sendiri gitu ya. Jadi kemudian tadi dengar lagi dari sebenarnya Duanyam juga partner DBS ya gitu ya. Jadi bahwa oh gimana caranya juga salah satunya menjadi berkat juga buat sekitar gitu ya dengan membantu masyarakat meningkatkan perekonomian. Kalau saya karena saya di dunia profesional gitu ya, jadi waktu jadi RM tuh tujuan saya setiap hari selain menjadi lebih baik adalah untuk gimana membantu nasabah saya gitu. Dari mulai hal yang kecil gitu. Jadi bagaimana mereka tadinya kalau saya lihat oh antriannya panjang, saya tuh bisa punya inisiatif untuk ngebantuin gitu tanpa jadinya nggak selalu ada aturannya harus begini gitu. Saya pikir wah kasihan ibu yang di sana gitu lagi ngantri, saya langsung aja gitu ngebantuin. Karena karir saya tuh jauh sebelum relationship manager sih Mbak Peti. Jadi bahkan saya di back office dulu. Jadi di back office kemudian sampai ke teller gitu. Jadi setiap saya ngelihat oh customer itu atau nasabah itu punya kesulitan, saya cepet-cepet gitu kemana sih saya mesti bertanya untuk ngebantuin. Jadi saya nggak punya kekhawatiran atau resistensi untuk eskalasi gitu. Karena purpose saya adalah jelas bahwa saya membantu nasabah gitu. Nah itu yang membuat saya tuh merasa jadi dapat ini ya teman banyak gitu ya, dan atasan juga melihat performa saya nggak cuma berdasarkan KPI gitu ya atau Key Performance Indicator yang jadi measurement, tapi juga di luar daripada itu
Itu sih. Jadi dan di tempat kerja kalau saya ngelihat sebagai seorang leader ada 3 hal kalau tadi pertanyaannya adalah apa sih sampai dengan posisi saat ini. Karena di leader itu ada 3 hal yang ini pun saya dengar dari spiritual guru gitu ya. Thanks to Instagram, social media selalu muncul. Jadi dari spiritual guru namanya Sadhguru dari India, beliau mengatakan seorang leader itu harus ada 3 hal yaitu insight. Insight itu berarti informasi gitu. Nah sebelum kita make decision ada intuisi, tapi juga kita harus objektif dapat informasi. Informasi itu berupa data, informasi itu berupa historical gitu ya, atau informasi itu juga berupa informasi yang kita dapat dari teman-teman gitu. Kemudian pertama insight, yang kedua adalah influence. Bagaimana seorang leader itu bisa menginfluence atau memberikan pengaruh gitu ya. Tentu saja pengaruh itu tidak semata-mata langsung diterima sama orang. Karena itu harus punya track record gitu, harus terbukti bahwa kita pada saat kita memberikan influence atau pengaruh itu harus ada basisnya gitu. Nah kemudian yang terakhir adalah integrity gitu. Jadi integrity itu kalau belajar dari ayah saya semua yang kamu dapat, kamu peroleh di kantor, yang ada di kantor itu semua milik kantor. Yang kamu bawa pulang adalah your take home pay, your salary, your bonus gitu. Selain daripada itu adalah milik kantor. Even kalau relationship manager katanya, oh punya customer base, itu milik kantor. Karena kalau bukan karena kantor saya nggak mungkin bisa kenalan sama Mbak Peti gitu, sama teman-teman yang ada di sini. Itu sih Mbak Peti. Terima kasih. Oke, menarik ya, integrity ya. Boleh tepuk tangan teman-teman. Integrity ini menjadi salah satu yang paling dibicarakan saat ini ya di lingkungan sosial kita karena misalnya korupsi begitu besar dan lain-lainnya. Dan senang sekali Mbak Pepi menyampaikan ini sebagai satu dorongan untuk kita semua bahwa berlaku jujur itu nggak akan membuat kita kalah gitu kali ya Mbak. Oke, nanti saya akan kembali ke Anda. Sekarang kita kayaknya udah mulai mendalam nih ya, udah mulai dalam, udah panas. Oke, saya mau ke Mbak Ninin. Saya punya satu pertanyaan mengenai ekspektasi. Yang kami mengerti Mbak Ninin masuk ke dalam company ini sebagai generasi yang kedua setelah ayah. Saya yakin bahwa mungkin di awal-awal semua orang melihatnya tidak seperti sekarang. Emang dia bisa apa anak kecil ini gitu ya. Udah perempuan kecil nih, saya nggak rasis tapi kita emang kecil-kecil nih ya badannya gitu. Jadi kecuali Suci, oke. Sepatunya tinggi lagi. Bagaimana waktu awal-awal memimpin perusahaan ini, meneruskan estafet yang pasti orang tua kita, orang tuanya Mbak Ninin ini punya legacy kan. Yang orang bilang, oh legasinya orang tuanya dia seperti ini, dia akan bisa nerusin nggak? Padahal sebagai seorang individu, mungkin Mbak Ninin juga pengen punya legasi sendiri yang sesuai dengan apa yang dipikirkan gitu. Bagaimana kita bisa memanage ekspektasi itu ya gitu kepada sesama kolega, karyawan, lingkungan dan lain-lainnya gitu. Gimana tuh Mbak? Ini kayaknya banyak yang punya masalah seperti ini juga. Ini jawabannya bisa panjang sih, tapi boleh habis besok ya. Benar sih Mbak Peti. Jadi waktu saya ambil alih kepemimpinan di perusahaan itu karena ayah saya sakit. Jadi bukan pakai rencana, bukan pakai succession plan, nothing. Ayah saya sakit dan dengan sendirinya secara konsensus keluarga saya yang meneruskan. Terus terang pada saat itu saya merasa sampai sekarang sih merasa tidak tahu apa-apa. Saya dari bidang kreatif, bisnis yang saya kerjakan 95% adalah kreatif. Mulai dari toko buku, F&B, interior design consulting, nggak ada yang hubungannya dengan komoditi. Tapi saya beruntung sekali pada saat itu juga partner ayah saya, Pak Teddy Rahmat, benar-benar menuntun dan menggandeng saya literally on a daily basis. Jadi dan saya juga beruntung tim yang ada di holding itu kuat. Jadi tentunya dengan saat itu saya hanya datang, saya bilang
saya sampaikan ke yang leadership board, teach me, karena saya nggak tahu apa-apa. Saya bilang gitu. Jadi saya hanya bermodal dengan, oke, satu saat itu, jangan kolaps. Jadi mikirnya nggak unik-unik, jangan kolaps. Dua, orang-orang yang sudah bekerja dengan ayah saya harus bisa, itu adalah tanggung jawab saya. Dan jangan sampai mereka kehilangan pekerjaan. Simple aja, jadi mikirnya nggak muluk-muluk. Ketiga, sabar. Karena saya tahu saya nggak akan bisa belajar dalam waktu 1 malam. Jadi saya untuk memanage expectation, saya nggak berusaha memanage expectation. Saya hanya go daily. Karena kalau saya udah pikirannya dipenuhi, saya rasa semua perempuan juga sama ya. Kalau kita sudah pusing dengan aduh ini ekspektasi orang gimana, akhirnya we live up to other people's expectation, bukan live up to our own aspiration and dream gitu. Jadi saya jalan day by day, sit in meetings, literally setiap hari itu review for all these various companies. Yang tadinya saya nggak ngerti batu bara, saya nggak ngerti kelapa sawit yieldnya apa, saya nggak ngerti kopi, jagung, beras dan lain sebagainya. Industri yang sama sekali foreign buat saya. Duduk aja, dengar, belajar, dan terus terang saya nggak berusaha untuk menunjukkan saya siapa, saya diem. Saya dengar, catat, dengar, dan saya belajar. Jadi saya kalau mau tahu, saya tanya langsung. Kadang-kadang saya grab the person on the side, ini apa artinya? Dan terus terang aja tim yang ada di kantor waktu itu kita pertama kali kita mengakuisisi satu trader jagung yang cukup besar. Saya nggak ngerti apa-apa tentang jagung. Coba research. Jadi saya juga merasa harus nggak malu-malu memberikan contoh. Saya nggak tahu apa-apa loh. Let's learn together. Jadi expectation yang saya nggak memikirkan expectation orang. Saya pikirkan hanya bagaimana saya earn their trust. Tapi saya tahu dan saya sadar nggak mungkin saya kerjakan itu dalam waktu 1 malam. Dan saya tahu dan saya juga sangat sadar, iya saya bukan siapa-siapa kalau tanpa tim saya. Dan saya bukan siapa-siapa kalau tanpa partner saya. Jadi it's basically kadang-kadang orang, oh leader tuh harus tahu segalanya. Enggak, kalau leader tuh basically tukang masak kali ya, jago menjahit. Jadi tahu kapasitas timnya, siapa ditaruh di mana, kayak tahu bibit ditaruh di lahan yang seperti apa supaya tumbuhnya subur. Basically that's what a leader is kan. Jadi ya saya nggak berusaha memanage expectation orang. It's not gampang. Dari keluarga juga ada tantangan terus terang. Karena kan mereka ekspektasinya saya seperti ayah saya ya, dan saya bukan. Jadi ya udah dengan sendirinya itu terbentuk dengan sendirinya ya. Jadi memang kesabaran itu penting juga ya, nggak bisa kita mengubah sesuatu hari ini mau bikin besok udah jadi gitu ya. Tetapi perlu waktu lama dan saya sangat tertarik tadi waktu di awal saya kan bilang tuh menurut survei di Amerika itu salah satunya adalah support system dan barusan Mbak Nini menyampaikan bahwa beliau ini sukses karena support systemnya benar-benar dipegangin gitu ya, nggak ditinggalin atau dianggap ya udah gue ganti orang baru deh gitu kan, karena mereka udah dalam waktu yang cukup lama bersama orang tua ya, seperti itu ya Mbak. Oke, keren. Oke, saya mau ke Mbak Suci. Ini sebenarnya saya pertanyaan yang sama. Lebih pada tadi kan Mbak Suci bilang saya ini orang pajak loh, nggak ngerti. Bukan orang kedokteran atau segala macam, benar-benar orang awam di industri ini gitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana Mbak Suci ini membangun komunikasi dengan tim? Karena ini kan spesifik ya bisnisnya. Betul. Okay. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin Alo Dokter, timnya itu kebanyakan dokter dan prof gitu kan. Itu masuknya pertama kali agak sulit gitu. Karena mereka akan tanya, Suci kamu jurusan kuliah apa gitu. Dan tapi seperti yang Wandi bilang tadi, aku selalu bilang sama beliau, sekarang ini adalah guruku. Jadi ada beberapa prof, asosiasi dan juga dokter. Aku selalu bilang, Dok aku gak tahu apa-apa.
Aku cuma tahu aku nggak mau masyarakat Indonesia punya masalah kayak aku dok. Yang nggak ngerti apa-apa, terima beres, taunya sakit, sembuh, mending kalau sembuh. Kalau enggak gimana gitu. Jadi dari awal aku selalu bilang sama rekanku itu adalah dokter dan juga prof di bidangnya masing-masing. Aku selalu bilang, Bu aku bukan dari kedokteran, aku dari bidang yang sangat jauh sekali gitu. Tapi aku sangat eager sekali untuk mengetahui mengenai kesehatan. Dan alhamdulillah pertama kali ketemu sama inget banget itu Bu Nina Muluk juga. Dia bilang, Ci modal kamu apa? Nekat Bu. Karena dia bilang, kok kamu bukan dari keluarga siapa-siapa, kamu juga kuliahnya nggak bagus-bagus amat, ibu nggak kenal gitu misalkan ibaratnya. Tapi di situ saya ngasih tahu bahwa saya nih punya misi dan visi yang nggak bisa diabaikan oleh orang lain gitu. Jadi saya setiap mau ketemu siapapun, semakin saya ditolak, saya semakin ngeyel Mbak gitu. Jadi kayak mau ketemu ini, oh susah, itu saya bisa nungguin berjam-jam. Dan seperti kayak anak kecil kayak tolong dong Pak, Dok, Bu gitu. Untuk kasih tahu gitu. Jadi awalnya Alo Dokter itu hanya satu dokter Bu. Tapi lama-lama alhamdulillah kita sekarang sudah hampir jutaan dokter sudah bergabung di Alo Dokter gitu. Dan mereka sama seperti keluarga. Jadi saya selalu bilang bahwa Alo Dokter ini tuh benar-benar sesuatu bukan punya saya. Tapi punya kalian semua yaitu dokter, rumah sakit, klinik dan juga teman-teman kita nyebutnya anak Alo gitu. Jadi seperti yang Mbak bilang tadi, support system itu saya pegangin gitu. Karena saya nggak tahu, saya bukan ahli medis, saya bukan tenaga medis, terus gimana gitu. Jadi setiap ada meeting sama Mbak, aku juga duduk semuanya dokter, prof yang lainnya. Kadang bahasa medis aku nggak tahu Bu gitu. Jadi ini ngomongin apa ya? Cuma mau nanya juga nggak enak gitu. Tapi akhirnya prof udah ngeliat, kamu nggak ngerti ya bahasa medis ini. Nggak ngerti sampai akhirnya aku bawa buku. Jadi sampai sekarang bahasa medis tuh alhamdulillah tahu karena memang dari meeting setiap hari dan bawa bukunya itu gitu. Jadi kalau misalkan dibilang caranya gimana supaya mereka bisa, bukan ikut ya tapi lebih bareng gitu. Aku kasih tahu mereka bareng-bareng juga bahwa ini tuh bukan punya saya tapi punya kita semua gitu. Karena kalau kalian kerja di Alo Dokter bukan kerja untuk keluarga doang. Tapi kerja untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi itu yang terus aku terapin adalah visi aku, misi aku untuk teman-teman semua. Kita bekerja bukan diri kita sendiri tapi untuk masyarakat Indonesia. Klise memang kedengarannya kayak, apa hubungannya dengan masyarakat gitu. Tapi akan ngerasa bangga Bu ketika kita tahu bahwa yang kita kerjakan itu bermanfaat. Mungkin izin boleh cerita, jadi pernah ada satu kasus itu orang itu hampir mau bunuh diri. Jadi anak usia 16 tahun. Itu hampir mau bunuh diri dan ibunya datang langsung ke kantor Alo Dokter cerita langsung bahwa karena Alo Dokter anakku tidak apa-apa. Jadi anak itu mungkin umur 16 tahun zaman COVID itu kan susah ya untuk komunikasi. Nah kebetulan ini anak kayaknya dibully sampai akhirnya dia chatting dengan dokter kita dan dokter kita ngelihat ada sesuatu yang nggak baik gitu ya. Itu kurang lebih mohon maaf 17 tahun. Itu kita langsung hubungin orang tuanya gitu. Maksudnya kita kasih tahu bahwa ini anak ada bermasalah sampai akhirnya sampai sekarang ini menjadi kita nyebutnya anak Alo Dokter karena mereka terus edukasi mengenai psikolog gitu. Jadi itu sih Bu caranya adalah tetap kasih tahu mereka bahwa kesehatan nomor 1 dan kita bekerja sama dan kolaborasi menjadi penting. Oke, jadi mereka juga bisa merasakan langsung dampaknya tuh apa. Betul. Ya? Yang dia kerjakan susah payah itu ya. Oke, menarik. Melia, kita tahu kalau kita ngomong tentang tentang kerajinan ya di Indonesia gitu, tantangannya banyak. Di sini berapa banyak yang bisnisnya kerajinan? Boleh tunjuk tangan nggak? Oke, cukup banyak. Apa menurutmu ya setelah kamu ngembangin Duanyam ini? Apa yang menurutmu menjadi problem kerajinan ini susah banget untuk berkembang? Oke, kalau kita bicara kerajinan nih Bu Peti, sebenarnya Indonesia tuh punya banyak banget potensi, punya banyak banget keterampilan yang dimiliki oleh perempuan-perempuan di sektor kerajinan tangan. Tetapi yang saya lihat itu adalah kita sebagai masyarakat Indonesia punya keterampilan untuk memproduksi. Tetapi at the same time
para perempuan-perempuan atau pelaku kerajinan ini juga harus memikirkan bisnis. Jadi mereka melakukan produksi, yet at the same time mereka harus mikirin setelah habis produksi mesti diapain nih. Harus mikirin jalur pemasarannya harus lewat mana. Cara ngitung misalnya as simple as HPP. Misalnya nentuin harga jual deh, saya bikin mungkin yang paling gampang. Ngitung material bisa ya. Oke, saya pakai material segini, saya beli misalnya bahan baku rotan sekian 10.000 gitu misalnya berapa batang. Tetapi yang tidak bisa dihitung atau banyak sekali pelaku-pelaku UMKM yang belum bisa itu menghitung adalah misalnya biaya jasa mereka menganyam. Oh ternyata saya tuh menganyam satu produk tuh 5 jam ya. 5 jam tuh berapa sih harganya yang saya harus masukkan ke dalam penentuan harga jual misalnya. Jadi kalau saya lihat kenapa banyak pelaku-pelaku UMKM kerajinan yang banyak sekali sebenarnya fragmented banget di semua Indonesia. Kita jalan kemana ngelihat di pasar, pinggir jalan gitu banyak banget. Tetapi mereka ini jadinya juga tidak memiliki suatu jalan untuk bagaimana membuat sustainable business. Karena kemampuannya memang tidak di situ dan kebanyakan Bu yang saya temukan mereka tuh one man show. Jadi satu orang yang bikin, satu orang yang jualin, satu orang yang beli bahan. Jadi semuanya nih mau diambil gitu, mau dipelajari. Nah itu yang akhirnya membuat, oh saya bisanya cuma bikin 10 deh. Saya cuma sanggup bikin 10. Nah jadi potensi-potensi ini yang lama-kelamaan kita pasti familiar di sini ya, di ruangan ini ada namanya pengepul. Mulai ada nih, ada yang ngumpulin barang-barangnya dari satu daerah lalu mulai dijual. Nah, di sini pun kita melihat adanya suatu semacam dinamika ya antara pengepul dengan perajin, bagaimana pengepul ini juga bisa kita edukasi supaya jangan sampai pengepulnya saja yang misalnya melakukan markup harga yang jauh lalu menekan harga ke artisans. Nah kalau menekan harga ke para pelaku pengrajin-pengrajinnya, negara ini nggak akan bisa maju. Jadi itu yang kita coba edukasikan kepada at least penganyam-penganyam yang berada di Duanyam. Mereka tahu bagaimana cara kita menghitung harga. Awal-awal protes Bu, karena kan kita sekarang semuanya jualan juga online ya. Mereka semua juga ngelihat Facebook, kok keranjang yang ini dijual di sini, harganya segini sih, kok kita cuma dapat segini. Nah ini tuh kita edukasi ke mereka, kita memang buka. Karena barangnya harus dikirim loh dari NTT ke Jakarta. Biaya logistiknya siapa yang bayar? Duanyam gitu kan. Oke barangnya harus dipasarkan loh ke market. Apa saja yang kita perlu invest gitu ya untuk bisa melakukan pemasaran penjualannya, itu kita coba untuk buka dan edukasikan ke para perajin kita Mbak. Jadi pengetahuan bisnis itu memang diperlukan ya untuk para wirausaha terutama yang perajin misalnya atau yang hal-hal yang lain juga ya. Banget, karena mungkin kalau saya boleh sharing sedikit sebenarnya di tahun pandemik 2020 Maret saya ingat banget 16 Maret 2020 tuh hari pertama kita WFH terus bingung gimana caranya WFH gitu ya. Kita menganyam ibu-ibu yang tadinya harusnya ketemu juga gak ketemu. Wah itu udah sesuatu yang baru banget pastinya buat kita semua. Tetapi di pandemik itu Duanyam sebenarnya salah satu perusahaan atau brand yang sangat terdampak Mbak Peti. Karena kita itu fokusnya produk-produk yang kita jual itu adalah untuk corporate gifts dan untuk produk-produk hotel. Jadi kita tuh jual produk kita untuk conference biasanya ada goodie bag. Nah kita tuh masukin nih produk-produk kita untuk goodie bag. Lalu hotel amenities itu kita yang supply nih di Bali. Jadi pada saat pandemik itu kan tidak ada conference, hotel pun tutup. Wah itu kalang kabut, pecah kepala tuh pada saat itu. Akhirnya kita coba segala cara, akhirnya tukang-tukang jahit kita ajak untuk Pak bikin ini deh jahit masker kain, kita jualan masker kain gitu. Karena pada saat itu nggak ada yang mau beli produk anyaman, itu produk tersier kan, nggak ada yang butuh gitu. Nah pada saat itu kita coba melihat, oke, yang kita punya sekarang apa? Yang kita punya sekarang ternyata tim kita punya apa? Tim kita punya pengalaman. Dan akhirnya pada saat itu kita mencoba untuk memanfaatkan bagaimana kita bisa memberikan kelas edukasi Bu. Jadi kita bikin video-video terkait dengan bagaimana sih mulai usaha, bagaimana sih memasarkan produk. Karena pada saat pandemi itu juga banyak sekali orang yang
dirumahkan. Ketika dirumahkan mereka mencoba untuk menjual sesuatu kan, menjual apapun lah di sekitar mereka. Nah kita mulai coba untuk akhirnya membuat video-video kelas edukasi berdasarkan apa yang kita punya. As simple as bagaimana membuat packaging yang bagus gitu. Jadi itu yang kita coba sebarkan dan kita naikkan di secara online supaya pelaku-pelaku UMKM lain pun bisa belajar dari situ. Iya, belajar bisnisnya berkelanjutan jadinya ya. Betul. Seperti itu. Oke. Saya punya waktu berapa lama? Oke. Mbak Pepi, tadi kan udah denger ya cerita dari Melia, dari Mbak Suci, dari Mbak Ninin. Mbak Pepi ini kan sangat malang melintang ya di dunia keuangan ini gitu. Kita dikasih insight dong. Sebenarnya kalau wirausaha itu kita harusnya mengerti apa, mempelajari apa, mahir apa dalam hal keuangan pribadi maupun keuangan bisnis kita agar apa yang diceritakan oleh Melia ini tidak terjadi gitu. Saya kira teman-teman yang ada di sini pulang dari sini tentu pengen bisnisnya lebih baik lagi, lebih berkelanjutan gitu. Enggak cuma bisanya bikin produk tapi terus enggak bisa memanage uang yang diperoleh dari bisnis tersebut dan seterusnya gitu. Mungkin dari insight Mbak Pepi selama berkecimpung dan berhubungan dengan para wirausaha ini apa sih sebetulnya? Kalau saya observasi selama saya di dunia financial gitu ya Mbak Peti, tadi dengerin para ini wanita-wanita tangguh di sebelah saya, kadang memang kita tuh sulit bagi waktu sih gitu ya, karena apalagi kalau kita punya bisnis sendiri gitu. Dengerin tadi Melia bilang, oh ternyata ibu-ibu itu pada bingung tuh, satu nggak ngerti mengenai mengurus keuangan, bahkan mengurus apa namanya tuh biaya, expense itu apa sih, gimana caranya untuk mendapatkan income gitu. Jadi kalau menurut saya sih memang semua orang tuh ada spesialisasinya masing-masing ya gitu ya. Ada orang-orang yang memang bisa mengerti banyak hal gitu dalam satu waktu gitu. Tapi kebanyakan kita cuma punya kan, kita semua sama gitu, punya waktu cuma 24 jam dalam sehari gitu. Nggak ada yang punya 48 jam. Jadi saya rasa sih memang kita caranya adalah meng-outsource gitu ya. Kalau saya bilang tuh meng-outsource gitu Mbak Peti. Kenapa? Karena kalau di bidang kita jago di bidang usaha tertentu, ada hal-hal yang kita bisa outsource tadi. Yaitu adalah di dunia finansial kita bisa outsource lewat apa? Oh, pertama-tama kita cari tahu dulu kira-kira bank apa sih yang memberikan kemudahan. Kemudahan apa gimana caranya, maksudnya kemudahan apa sih? Oh karena sekarang kalau kita datang ke bank itu ngabisin waktu kayak di Jakarta kita 1 jam, 1,5 jam gitu. Kemudian belum lagi kita balik lagi. Nah ada gak sih proses edukasi yang membuat kita gampang gitu. Sehingga kita bisa baca atau bisa mengerti atau bisa memahami sambil kita on the way ke satu tempat gitu. Nah dalam hal ini hal-hal itu penting gitu. Jadi menurut saya insight itu tadi informasi keuangan itu bisa saja tidak harus diperoleh lewat face to face ya. Jadi bisa aja lewat apa? Oh, lewat sosial media gitu ya. Banyak sekarang bank-bank juga edukasi lewat sosial media dan DBS dalam hal ini sangat sering memberikan edukasi di sosial media. Kemudian apa? Oh, platformnya ada nggak sih yang bisa lebih cepat gitu. Memang tidak bisa dipungkiri semua orang tuh sekarang udah punya smartphone lah ya gitu, daripada kita datang ke satu tempat ngabisin waktu, ya udah kita download aplikasinya. Nah di dalam aplikasi tersebut ada nggak sih fitur-fitur yang bisa membantu kita untuk menabung, dan nggak cuma itu, ada informasi atau insight yang membantu kita untuk membuat decision gitu. Jadi itu platform-platform digital yang sekarang bank punya, itu I think itu akan sangat-sangat membantu untuk kita punya waktu lebih banyak lagi gitu. Nah yang ketiga adalah pada saat informasi itu diberikan gak cuma lewat sosial media tapi bisa lewat email. Nah itu dengan kita mesti cari bank-bank apa yang bisa memberikan informasi di saat yang tepat. Kemudian informasi itu tepat dan informasi itu relevan gitu. Apa sih yang terjadi saat ini? Oh ya kenaikan tingkat suku bunga. Keputusan apa yang harus saya ambil gitu. Nah kemudian ada tabungan atau ada instrumen dari pemerintah yang membantu saya untuk mendapatkan return atau hasil yang lebih tinggi. Karena pendapatan yang kita dapat dari bisnis tadi kan kita pengen juga untuk kita save untuk kita untuk invest untuk masa depan kita, masa depan keluarga, masa depan anak-anak. Jadi
seperti itu saya rasa sih, ada clarity, ada kejelasan, informasi itu tepat waktu dan relevan gitu Mbak Peti. Iya, jadi kalau misalnya kita sebagai seorang pemilik bisnis merasa pengetahuan keuangan kita kurang baik, sebetulnya ya itu tadi outsource itu misalnya kita menggandeng atau menjadi nasabah sebuah bank yang bisa memenuhi semua kebutuhan kita dengan mudah gitu ya. Betul, dan ngelihat lagi aplikasinya sendiri full fledged nggak, dalam artian lengkap nggak? Nggak cuma ada kita bisa punya kartu kredit di situ, kita bisa punya tabungan, tapi ada instrumen-instrumen finansial membantu kita untuk mencapai financial goal kita. Benar. Gitu, dan juga tentu saja mereka pasti akan bisa membantu kita juga untuk memanage-nya ya. Betul. Memberikan konsultasi kira-kira seperti konsultasi itu ya. itu tadi bisa lewat email dan bisa juga lewat WhatsApp. WhatsApp yang paling penting sekarang WhatsApp ya. Ya, ada advisory lah ya dari relationship manager. Oke, Gitu. teman-teman hari ini nanti ada kelas khusus juga bersama DBS Treasure. Hanya untuk 24 menti kita yang mungkin sudah sign up, kita nanti bisa one-on-one konsultasi keuangan ya. Bersama teman-teman. Terima kasih banyak Ya, Mbak terima Peti. kasih Mbak Peti. Oke, saya mau kasih satu pertanyaan kesempatan untuk teman-teman. Boleh dibantu di belakang? Bisa dibantu panitia? Ada di belakang? Silakan berdiri dan menyebutkan namanya dan mungkin usahanya apa. Singkat padat ya, waktu kita tinggal sedikit. Siap. Tes suaranya, oke. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Nurina. Kebetulan saya punya satu bisnis yaitu membuat packaging kemasan hardbox seperti itu. Pertanyaannya simple mungkin untuk apa tadi yang sulam itu. Jadi gini, saya membuat hardbox itu memberdayakan masyarakat sekitar. Yang jadi masalah adalah saya akhirnya nggak bisa dapat standar produk yang baik dan orang-orang itu terus akhirnya berganti terus gitu. Jadi itu agak menyulitkan, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana mengatur waktu, karena kan kita perempuan gitu ya. Artinya kita masih punya tanggung jawab untuk keluarga juga. Nah ini juga mungkin agak sedikit mungkin ada tipsnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nurina. Saya mungkin ke Melia ya. Ini cukup berkaitan sama Melia. Gimana sih kita bisa membuat standarisasi produk itu? Saya kira Duanyam juga pernah mengalami itu di awal-awal ya gitu. Karena kan kalau bikin kerajinan kayaknya nggak ada yang sama satu sama lain gitu. Gimana tuh Mbak? Justru itu uniknya. Justru itu uniknya. Justru itu uniknya. Jadi kalau terkait dengan standar kualitas, sebenarnya yang paling penting itu adalah terus memberikan pelatihannya Bu. Itu pertama. Dan yang kedua, kita juga harus tidak hanya, oh ini kurang baik, harus lebih baik lagi. Tapi tunjukkan, Bu kalau produk ini disampaikan ke customer, menurut Ibu customer akan bilang apa? Atau misalnya kalau ada komplain, jelaskan ke teman-teman yang mengerjakan bahwa kalau kita terus menyiapkan atau memproduksi produk-produk dengan kualitas seperti ini, retur kita akan semakin banyak. Jadi hal-hal ini mungkin kita sebagai pemilik usaha, kita melihat, oh pasti udah tahu lah ya gitu kan. Tetapi teman-teman kita yang bantu untuk mengerjakan mungkin belum memikirkan dari sisi atau perspektif di sana. Dan yang kedua terkait dengan pembagian waktu, saya setuju banget. Makanya di Duanyam itu kita memberikan kebebasan kepada perempuan untuk bisa mengatur waktu mereka bekerja. Jadi kita sebutannya adalah creative freedom. Jadi memang terutama ya karena di Duanyam ini kita bukan industri. Mungkin kalau dari Ibu misalnya komitmen, perlu ada waktu komitmen lebih industrialis, lebih industri gitu ya. Harus masuk jam 9, harus masuk jam 6. Profil pekerja yang mungkin perlu Ibu cari adalah profil yang memang bisa komit dengan waktu. Tetapi kalau di Duanyam, karena kita bekerja dengan masyarakat desa, ibu-ibu ini memiliki tanggung jawab sebagai seorang ibu, seorang istri, seorang petani karena mereka berkebun. Ada juga yang menjadi nelayan. Di sela-sela waktu mereka, mereka bisa mengisi waktu luang mereka untuk menganyam. Jadi kebebasan ini yang kita berikan kepada ibu-ibu sehingga mereka masih bisa melanjutkan tanggung jawab mereka sebagai seorang perempuan baik di rumah maupun secara di lingkungan pekerjaan. Jadi
saya boleh katakan sebenarnya itu memang kembali lagi ke dari model bisnisnya dari ibu sendiri, mau dijadikan lebih ke seperti pekerja kantor atau industri, atau memang memberikan kesempatan ibu-ibu untuk memang mereka bisa mengatur waktu mereka sendiri dalam berkarya. Mudah-mudahan menjawab ya Bu. Ya. Oke, thank you Melia. Teman-teman, kita sudah hampir selesai pada sesi yang ini, tidak terasa. Saya ingin memberikan satu pertanyaan terakhir untuk para panelis kita yang keren pada hari ini. Ini juga sebenarnya mengamini apa yang ditanyakan oleh Mbak Nurina tadi. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Arini, Mbak Suci, kemudian Mbak Melia sama Mbak Pepi. Seorang pebisnis itu kayaknya kerjanya 24 hours ya. Quote unquote, bekerjanya itu 24 jam. Bahkan mungkin lebih sibuk dari perempuan karir yang misalnya bekerjanya 9 to 5 gitu ya. Nah, apa pesan teman-teman semuanya kepada para wirausaha terutama yang muda-muda, bagaimana kita bisa membuat diri kita tetap waras. Tetap waras karena kita kan manusia biasa juga ya gitu, tetap boleh tepuk tangan bukan kata Mbak Fatma. Bagaimana agar tetap waras dan bisa membuat diri kita juga tetap sehat walaupun bisnis juga tetap harus jalan dan ribet ini gitu ya. Silakan. Ngapain tuh biasanya? Yang paling penting sih, oke, ini mungkin kayaknya klise ya. You have to be kind to yourself. Harus baik. Jadi kadang-kadang kita kalau mimpin tuh mikirin orang lain, mikirin anak, mikirin rumah, mikirin hari ini siapa yang naik apa, ganjil genap dan lain sebagainya. Tapi suka lupa kita tuh hard on ourselves. Jadi aspirasi kita kan kita harus yang paling pasti deh. Saya yakin 99% ibu-ibu di sini pasti perfeksionis. Kalau enggak mungkin jadi leader. Jadi kadang-kadang perfeksionis itu kita lupa untuk memperhatikan diri sendiri karena maunya harus bisa tertackle semua, beres semua. Enggak mungkin. Enggak ada, impossible. Jadi we have to be kind, kalau saya sih, we have to be kind to ourselves. Jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Enggak apa-apa kalau enggak ada, enggak apa-apa kalau enggak jadi, enggak apa-apa kalau berantakan hari itu. And it's fine. Karena saya yakin even the most successful person on earth pasti juga mengalami itu setiap harinya. Jadi enggak apa-apa, anaknya hari ini bandel, kita enggak tahu gimana cara ngadepinnya, ya udah kita tidur dulu. Besok kita hadapin lagi. Nggak apa-apa hari itu nggak kejadian tuh it's okay. Saya rasa itu yang paling penting. Keren gak tuh? Nggak apa-apa katanya ya kalau ada yang tidak sesuai dengan kita pikirkan kan. Oke, terima kasih Mbak Ninin. Mbak Suci. Sama seperti Mbak Ninin, jadi aku tuh dari dulu selalu nerapin untuk tetap waras Bu. Jadi yang pertama kali, benar Bu, karena yang aku bilang tadi, yang pertama kali aku lakukan adalah aku nerapin ilmu gak apa-apa juga Mbak. Jadi kalau misalkan ada apa-apa gak jalan ya sudah. Sama yang kedua adalah aku afirmasi diriku sendiri. Jadi kebetulan setiap pagi supaya waras aku ngelihat ngaca Mbak. Itu aku ngelihat aku waras, aku sehat, aku senang. Jadi ngomong sendiri gitu. Apalagi kalau ditambah personality aku kan bukan yang pendiam gitu kan. Cewakakan ibaratnya. Terus ditambah timku tuh semuanya diam. Maksudnya kayak dokter dan profesional yang lainnya kan memang bukan tim cuakakan lah gitu. Mereka bener-bener ibaratnya tertata gitu. Itu aku selalu membiasakan diriku setiap hari itu aku nyebutnya adalah hariku gitu. Jadi mungkin satu hari itu aku jadi diriku sendiri kayak mau dancing, mau nyanyi, mau apa, be me gitu. Tapi tanpa meninggalkan profesional yang memang aku harus jaga gitu. Jadi itu yang aku lakukan adalah pertama kali bangun pagi aku ngaca Bu. Aku ngaca, aku ngomong sama diri sendiri bahwa aku bagus, aku baik, aku waras, aku sehat. Dan yang kedua adalah menerapkan yang tadi Mbak Nining bilang tadi, ilmu gak apa-apa dan kadang kita perlu gak dengerin orang gitu. Karena sebagai wirausahaan ataupun leader, biasanya kita kan selalu kiri, kanan, atas, bawah itu selalu aja ada kritikan maupun saran gitu. Tapi ada satu sisi aku kayak ya udah aku gak dengerin siapa-siapa, just listen my heart. Just listen apa yang aku mau dan lakuin apa yang aku mau. Jadi setidaknya aku punya waktu untuk diriku sendiri, bukan sebagai Suci, bukan sebagai leader, Suci bukan sebagai ibu, tapi Suci as Suci gitu. Jadi aku punya waktu untuk diriku sendiri. Itu yang setidaknya ngebuat aku seperti Mbak Berdi bilang waras. Oke, be kind to yourself ya. Oke, Melia,
Ya, ini mungkin untuk ketiga kalinya karena kata-kata yang mau tadi saya keluarkan juga kita harus punya waktu untuk diri kita sendiri karena setiap hari itu pasti kita sudah disibukkan dengan banyak sekali aktivitas dari bangun pagi sampai kita tidur lagi. Jadi memiliki waktu untuk diri sendiri melakukan hal-hal yang kita senangi supaya kita waras. Contohnya kalau saya kebetulan suka workout. Jadi pelampiasan saya tuh olahraga gitu ya. Makin olahraga makin kenceng tahu nih ya ada masalah nih di kerjaan. Nah yang kedua adalah surround yourself with support system yang baik. Jadi itu juga salah satu yang menurut saya penting untuk berada di lingkungan yang memang selalu positif. Jadi kita pun bangun pagi pun positif moodnya. Itu sih Mbak Peti. Support system ya, ulang-ulang tuh ya kita memang penting. Betul. Mbak Pepi. Kalau aku sih tadi bener banget tuh mental health tuh penting gitu ya. Jadi kalau aku yang pertama tadi sama ya bahwa satu setiap kali bangun pagi itu juga yang tadi sama Suci ya yang pertama kali saya lakukan ya habis mandi. Saya sih biasanya habis mandi dulu bangun biasanya ngopi gitu. Oke jadi saya bilang ke Kaca dan ini saya dapatkan juga wisdom ini dari teman saya gitu. Jadi dia pagi datang habis mandi terus habis keramas terus saya bilang bahwa oh ya you're happy, you're healthy, you're blessed gitu ya. Kemudian you're courageous, you're brave gitu. Jadi itu ya oh pasti itu. Pede. Bercanda Mbak. Jadi kemudian yang kedua adalah hobi ya. Jadi kalau tadi Melia bilangnya bahwa dia workout gitu. Saya kepengen sih workout tapi kadang-kadang suka gimana gitu kalau weightlifting itu ya. Tantangan banget. Jadi saya lebih memilih untuk yoga. Dan sekarang thanks to pandemic juga ya. Banyak sekali dari YouTube yang kita bisa coba dan gampang gitu selama 10 menit sampai 15 menit. So I think itu cost you nothing gitu ya. Terus kemudian yang ketiga support system keluarga, bapak, ibu gitu. Terus kemudian adik-adik saya dan teman-teman di kantor juga gitu. Kenapa? Karena kebetulan saya baru aja ditempatkan di Singapura gitu dan kalau saya lihat teman-teman di Singapura itu memang culture-nya beda gitu ya. Terus nggak bisa gimana gitu curhat gitu ya. Jadi kalau saya aduh kangen banget tuh di Indonesia tuh nyampahnya gitu ya. Maksudnya abis itu begitu keluar unek-unek abis itu oh let's do it together. Let's do it together. Yang penting tadi gitu cakwawakan. Saya tuh nggak bisa tuh Mbak di environment yang diem gitu. Jadi saya yang harus wah gimana gitu. Tapi seru gitu. Jadi habis wah gini. Oke kita kayaknya ketemu nih caranya. Yuk bareng-bareng gitu. Itu aja sih Mbak Peti. Oke, menarik ya. Tepuk tangan dong teman-teman. Ini keren sekali semuanya. Boleh nambah nggak Mbak Peti? Boleh nambah, boleh. Satu hal yang kadang-kadang kalau if you hit rock bottom. Yes. Ini saya diingetin oleh partner saya. Kita mesti bersyukur masih ada rumah, masih bisa makan. Masih ada orang yang kita bisa ajak ngomong. Jadi pasti kita bisa melalui itu. Jadi itu aja. Saya diingetin itu selalu setiap kalau udah jongkok mau nangis kayak nggak tahu mau ngapa-ngapain dia cuma bilang ingat it's gonna be okay ada orang yang lebih parah lagi ya, kalau nggak salah itu kali ya quote-nya tuh this too shall pass ya this too shall pass ya oke. Harusnya ini saya ngobrol sampai besok ya keren banget ini teman-teman. Dari pembicaraan kita pasti banyak teman-teman mendapatkan insight yang sangat luar biasa dari 4 pembicara kita tapi izinkan saya memberikan beberapa poin yang menarik. Yang pertama seorang leader itu harus punya misi visi. Kalau kita nggak punya misi visi gimana tim kita bisa mengerti mau ke kiri atau ke kanan ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah determinasi. Ini sepertinya juga klise, tapi kalau kita nggak punya determinasi, kita nggak punya disiplin misalnya, itu akan sulit untuk mengendalikan tim atau mengendalikan bisnis. Kemudian tadi yang terus juga diulang-ulang oleh teman-teman ini adalah support system. Tim kita adalah support system kita. Jadi bagaimanapun mereka itu harus dipegangin. Gitu. Kita akan selalu bersama-sama mereka in the good and the bad time ya. Gitu, seperti itu. Dan satu lagi adalah we have to be kind to ourselves. Biar kita tetap waras. Oke. Teman-teman semuanya, para pembicara yang hebat, Mbak Arini Subianto, Presiden Director dari PT Persada Capital Investama. Terima kasih banyak untuk waktunya, mudah-mudahan kita bisa jumpa kembali. Terima kasih Mbak atas kesempatannya.
kehormatan buat saya untuk ada di sini. Thank you. Terima kasih. Mbak Suci Arumsari, ternyata beliau ini seorang penyiar tadinya ya. Co-founder dan Presiden Director dari Alo Dokter. Thank you very much for coming. Terima kasih Mbak. Senang banget hari ini bisa ketemu Mbak luar biasa dan juga teman-teman di sini. Ya. Mudah-mudahan kita bisa berjejaring habis ini ya. Amin. Kemudian Melia Winata, co-founder dan CMO dari Duanyam. Thank you. Thank you banget Mbak Peti sudah diundang untuk sharing di acara pagi ini. Iya, terima kasih juga Duanyam selalu support wanita wirausaha femina ya. Dan last but not least, Mbak Pepi atau nama bagusnya adalah Melfrida Gultom, Deputy Head of Consumer Banking Group Indonesia dari DBS. Terima kasih udah hadir pada acara Mbak Peti dan belajar dari para wanita tangguh yang ada di sini dan yang ada di depan. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman. Dengan demikian panel pertama kita akhiri. Saya kembalikan ke Putri Windasari. Baik, terima kasih Mbak Peti dan para panelis. Namun sebelum kembali ke tempat duduk, boleh foto bersama dulu? Boleh, luar biasa ya, 4 perempuan tangguh pemimpin usaha. Banyak sekali tadi kisah-kisah inspiratif yang bisa kita ambil, tantangan-tantangan yang selama ini dihadapi para panelis untuk membangun bisnis dan usahanya agar terus berkembang dan semakin maju. Perlu kita garis bawahi ya, banyak sekali tadi cerita-cerita yang kita bisa aplikasikan ke dalam kehidupan kita, mulai dari tidak menyerah, tangguh, kemudian juga ternyata sama sih seperti kita juga butuh waras dan ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan kayak tadi memuji ataupun memberikan afirmasi positif ke diri kita setiap bangun tidur begitu, kemudian juga membangun support system yang baik untuk mendukung usaha kita ke depan. Baik, ini dia 4 wanita tangguh. Terima kasih banyak Mbak Arini, Mbak Suci, Mbak Melia dan Mbak Melfrida. Terima kasih juga untuk Mbak Peti sudah memandu panel 1 ini dengan sesi perempuan tangguh pemimpin usaha.